Baik, selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan nama saya Mikael Nicholas Saragi, dari Prodi Informatika Angkatan 23 dengan NIM 11S23034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menulis tentang Patikum Pita pada week ke-6, yang dimana dengan topik Partition Based Learning atau Unsupervised Learning. Dimana tujuan daripada praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan juga menerapkan unsupervised learning, K-means, dan hierarchical clustering dalam beberapa case machine learning. Nah, jadi sini kita sudah diberikan code dan juga kita sudah diberikan juga apa namanya dataset yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Jadi saya jelaskan di sini untuk bagian ini adalah tampilan untuk Google Colab saya. Yang dimana yang pertama kita import dulu apa namanya? Kita import eh, agar kita bisa terhubung ke Google Drive. Nah, jadi kita menggunakan yang ini. Lalu kita import juga library apa saja yang kita gunakan. Lalu selanjutnya itu kita apa namanya? Kita sambungkan ke Google Drive lalu kita ambil di mana kita menyimpan dataset sini. Nah, sini kita dataset itu adalah malcustomer.csv. Lalu pada bagian yang pertama ini kita cek missing value, di mana ini adalah tahap audit kualitasnya, audit kualitas datanya, dan juga kalkulasi statistik deskripsi untuk memahami karakteristik dan juga dari dataset itu secara mendalam. Nah, sini perintah def is dulu ini dan juga .sum ini berfungsi untuk memindai seluruh entry dalam data kita ini, yang dimana gunanya untuk mendeteksi keberadaan data yang kosong atau missing value-nya. Dimana kalau misalnya kita tengok sini dari hasil penjumlahannya, eh eh nah, dimana hasil penjumlahan ini akan menunjukkan tingkat kelengkapan data yang ada pada sini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari apa namanya tampilan ini, kita bisa lihat bahwa dataset itu memiliki kualitas yang sangat baik karena tidak ada missing value-nya. Lalu def describe ini, di mana ini gunanya eh, untuk menghasilkan ringkasan statistik komprehensif dari data kita ini, yang di mana mencakup distribusi dan juga data numeriknya. Nah, ini seperti perhitungan rata-rata, eh, nilai minimalnya, dan juga nilai maksimalnya dan lain-lain. Lalu kita masuk ke def eh, ini, def is log. Nah, jadi kalau misalnya kita tengok sini dilakukan proses seleksi fitur dan juga visualisasi dari datanya untuk mempersiapkan pemodelan clusteringnya. Nah, di mana sini penggunaan def is log itu gunanya untuk mengambil kolom keempat dan kelima dari dataset kita. Lalu bisa itu yaitu annual income dan juga spending score. Nah, dari sini kemudian akan disimpan dalam variabel dataset. Nanti X dan Y ini, yang ini didefinisikan secara spesifik menggunakan indeks kolom untuk memisahkan kedua fitur tersebut. Nah, ini gunanya untuk keperluan plotting. Nah, di sini ada import matplotlib. Nah, di mana kita mengimport eh ininya dulu, lalu kita ada fungsi plt.scatter, di mana ini untuk menghasilkan pustaka yang di mana ini untuk menghasilkan eh, diagramnya. Nah, misalnya kita tengok sini, ini kita bisa lihat diagramnya untuk dari data kita. Kalau dari sini kita kan bisa kita lihat sebaran datanya itu cukup bagus, namun ada kecenderungan adanya pengelompokan di bagian sini. Nah, jadi kalau misalnya sumbu yang horizontal ini mewakili variable annual income atau pendapatan, dan untuk sumbu yang vertikal atau yang ya sumbu vertikal ini mewakili spending atau skornya, spending atau pengeluaran kita. Lalu sini kita bisa lihat eh untuk
Alur kerjanya dimulai dengan tahap persiapan data meliputi pemuatan dataset dari Google Drive, pemeriksaan kualitasnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah eh implementasi Elbow Method, yang mana algoritma K- dijalankan berulang kali untuk jumlah klaster atau K-nya itu, mulai dari 1 sampai 10. Nah, ini gunanya untuk menghitung nilai within cluster sum squares. Jadi proses ini bertujuan secara matematis untuk menemukan titik siku yang paling optimal. Nah, di mana nanti akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan jumlah segmen pelanggan yang paling akurat. Nah, kalau misalnya kita tengok sini kan kurvanya itu menurun, ini eh, apa namanya, menjelaskan bahwa dia memiliki kualitas yang sangat baik tanpa adanya missing value. Lalu yang selanjutnya ini, eh, nah kalau misalnya dari sini kita lihat ini adalah perusahaan untuk mengkonfirmasi bahwa dataset ini terdiri dari 200 entry. Nah, jadi di sini kita bisa lihat 200 entry tanpa adanya missing value. Nah, kalau misalnya kita tengok dari ringkasan statistik ini menunjukkan rata-rata pendapatan tahunan berada pada di antara 60,50 yang dimana dari sini kita membagi populasi dari pelanggan itu ke 5 segmen kelas, yaitu ke pelungur tinggi warna hijau, ke moderat di pusat warna biru, kelompok dengan yang rendah itu ada kuning dan juga ada warna ungu. Nah, ini gunanya untuk memberikan segmen bahwa eh eh, ini untuk memberitahu kita bahwa wawasan strategis bagi pengelola mal itu menarikan kampanye pemasaran yang berbeda untuk tiap kelompok pelanggannya. Lalu yang selanjutnya yang ini kode ini dirancang untuk melakukan segmentasi pelanggan menggunakan algoritma K-means. Nah, di mana tahapnya itu difokuskan pada pemeriksaan datanya dulu untuk memahami distribusinya. Nah, eh eh distribusi datanya kita mengisolasi fitur utamanya yaitu annual income dan juga spending score-nya. Nah, ini melakukan normalisasi data menggunakan mix scaler agar perhitungan jarak antar titik data menjadi lebih akurat. Misalnya di sini kita bisa lihat ini adalah tabel tiga dimensi, adalah diagram 3 dimensi yang dimana sini sudah diklasterkan eh mengelompokkan datanya juga dalam 5 kategori. Nah, sini kita bisa lihat. Nah, jadi kalau misalnya yang ini, eh nah jadi di sini kita lihat ini melakukan implementasi metode elbow di mana nilai WCSS-nya itu dihitung untuk berbagi jumlah klasternya mulai dari 1 sampai 10. Nah, kita guna untuk menentukan titik optimal ini. Nah, setelah dicek titik optimalnya itu kan akan ditemukan nanti algoritma Cummins ini dijalankan kembali untuk mengelompokkan data ke dalam kategori yang lebih spesifik dan juga divisualisasikan melalui kurva 2 dimensi seperti ini. Nah, jadi untuk pengelompokannya tadi, yang dimana pertama itu kita pilih ke optimal setelah melihat elbownya. Lalu kita menambahkan hasil klasternya itu ke dalam frame-nya. Nah, misalnya kita lihat di sini kita visualisasikan dengan 3 dimensi. Lalu plot datanya itu kita berikan warna berdasarkan klasternya. Lalu plotnya itu di setiap titik kita warnai dengan sesuai klasternya. Kalau misalnya dia ungu kita warnai warna ungu. Untuk yang kuning eh untuk yang kuning diwarnai warna kuning. eh dan lain-lain. Pokoknya dia dibagikan diwarnai sesuai dengan klasternya. Lalu kita sini tampilkan inilah klaster-klaster yang sudah kita ingin tadi.
Nah, lalu pada bagian yang ini, nah jadi ini adalah eksplorasi data analisnya. Nah, di mana implementasi dari algoritma supervised learning tadi, yang dimana tahap awalnya itu difokuskan pada validasi data untuk menggunakan DFIS dulu dan juga SAM tadi untuk memastikan tidak ada data yang kosong. Nah, jadi sini kita bisa lihat dia mengimplementasikan juga metode elbow untuk menentukan jumlah klaster yang paling optimalnya secara matematis kalau misalnya kita tengok dari nilai WWS-nya. Nah, sini juga terdapat bagian code yang menggunakan hierarchical clustering dengan teknik single linked. Nah, jadi kita buat dulu sini data sederhana, lalu kita hitung eh, apa namanya? Kita hitung distance-nya, kita tampilkan distance matrix-nya, lalu kita gunakan hierarchical clustering-nya seperti single atau linked. Lalu kita plot. Nah, jadi kita bisa lihat ini adalah hierarchical clustering dendrogram atau single linked-nya tadi. Lalu pada bagian ini kita import lagi data kita. Lalu kita eh, setelah kita import, nah jadi sini eh, di sini kita bisa lihat ada standar scalar, yang mana gunanya untuk menyertakan skala variabel annual income, spending of score, dan juga age-nya. Nah, inti dari perusahaan yang ini adalah penerapan algoritma Cummins tadi, di mana jumlah kelompok optimal itu ditentukan melalui elbow method dengan menghitung nilai WW, WCS, WCS-nya tadi. Nah, misalnya kita lihat juga di sini, code itu juga mengeksplorasi hierarchical clustering. Yang ini, yang dimana menggunakan teknik single dan juga complete linked. Linked untuk memetakan hubungan antar pelanggan dalam bentuk dedogram berdasarkan jarak include-nya. Nah, dari hasil dari eksekusinya ini kita bisa lihat ini ada 200 sampel yang sangat bersih, yang dimana memiliki rata-rata pendapatan tahunan sebesar 60,560 dolar. Lalu tadi pada bagian tugas kita disuruh untuk kita pada pertemuan pertama dataset sederhana bandingkan hasil plot dan program single link dan juga kemudian kita disuruh untuk membandingkan ya. Nah, jadi sini saya buat tadi lagi yang dia untuk single link cake. Nah, jadi in, itu yang bagian single link cake, dendrogram link cake, dan juga average link cake. Nah, jadi setelah bisa kita lihat sama juga yang tadi kita udah dari prosesnya di awal kita membuat datasetnya, lalu kita audit kualitasnya, memastikan tidak ada nilai yang hilang. Nah, selanjutnya eh kita tengok pada bagian ini, kode ini melibatkan penentuan jumlah klaster optimal melalui metode elbow dengan menghitung WCSS tadi. Nah, ada juga eksplorasi algoritma Cummins dan juga hierarchical clusteringnya. Nah, untuk memetakan hubungan ini. Nah, kalau misalnya kita tengok dari hasilnya ini, menunjukkan adanya dataset mal customer yang memiliki kualitas yang sangat baik dengan 2 sampel lengkap tanpa missing value. Ringkasan statistiknya menunjukkan rata-ratanya di 60,6560 dan juga rata-rata pengeluaran itu sebesar 50,2. Di sini juga ditemukan bahwa ada titik patahan atau siku yang yang berada di grafik pada K5.
Lalu untuk yang bagian complete linkage-nya juga eh, seperti ini. Lalu pada bagian average linkage-nya juga seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari hasil praktikum ini, bahwa metode unsupervised learning ini, khususnya Kaminsky clustering ini, dan juga hierarchical clustering ini dapat digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripannya tanpa menggunakan label. Nah, pada praktikum ini kita bisa lihat dataset mobile customer ini dengan fitur annual income dan juga spending score yang mengidentifikasi pola perilaku pelanggannya. Nah, melalui metode Elbow method ini diperoleh juga jumlah klaster yang optimal sehingga datanya itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa segmen yang memiliki pola pengeluaran berbeda. Nah, selain itu, hierarchical clustering juga digunakan untuk melihat struktur pengelompokan data secara bertahap melalui dendrogram. Dan juga ada perbandingan antara metode single linked, complete linked, dan juga average linked. Nah, misalnya kita lihat di sini menunjukkan bahwa setiap metodenya itu menghasilkan struktur cluster yang berbeda. Nah, single linked-nya itu cenderung lebih membentuk cluster yang memanjang. Yang ini bisa kita lihat di pada bagian ini. Complete linkage itu dia eh, menghasilkan cluster yang lebih eh, kom- kompak atau lebih kompleks. Sedangkan average linkage dia memberikan hasil yang lebih seimbang. Nah, jadi dengan demikian praktikum ini membantu kita untuk memahami bagaimana teknik clustering itu dapat digunakan untuk menemukan pola dalam data serta pentingnya pemilihan akses metode clustering yang tepat. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih.